Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea dengan sebuah perahu, Tuhan Yesus tidur di buritan perahu itu. Keadaan yang tadinya tenang, tiba-tiba berubah. Angin taufan datang menerpa, ombak besar datang, dan air masuk ke dalam perahu. Murid-murid sangat ketakutan dan membangunkan Tuhan Yesus sambil berkata, "Tolong guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Tuhan Yesus bangun dan dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Apa yang terjadi? Angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada lainnya, "Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Bukankah keadaan pada waktu itu mirip dengan keadaan hari-hari ini? Tadinya keadaan tenang-tenang saja, tetapi ketika memasuki tahun 2020, tiba-tiba kita dikejutkan oleh badai yang datang menerpa. Dalam tempo sekitar 4 bulan, COVID-19 dengan cepat menyebar dari Wuhan, China, dan saat ini hampir ke seluruh bagian dunia ini. Krisis ekonomi mulai melanda dunia, termasuk Indonesia. Paparan COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya melebihi tempat-tempat lainnya di Indonesia. Banyak orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia. Orang-orang mulai panik, ketakutan, sangat khawatir melihat kejadian ini. Kita mulai berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan. Tetapi sepertinya Tuhan Yesus tidak menjawab. Tetapi seperti yang terjadi pada waktu itu. Pada waktunya Tuhan Yesus akan menghardik kepada COVID-19, kepada krisis ekonomi. "Diam, tenanglah." Setelah itu kita akan terheran-heran melihat bahwa semua kejadian mencekam ini akan berhenti, akan berlalu. Saya percaya setelah kejadian ini akan banyak orang bertanya, siapakah gerangan Tuhan Yesus sehingga COVID-19 dan krisis ekonomi menurut perintahnya? Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu? Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Segala sesuatu dia yang punya. Segala sesuatu harus menurut perintahnya. Termasuk COVID-19. Termasuk krisis ekonomi. Jadi melalui semua peristiwa ini, akan banyak orang yang tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan akan menyelamatkan umat manusia. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang berseru akan diselamatkan. Pesan kunci untuk terjadi semua ini, bahwa kita harus berteriak terus-menerus dengan tidak henti-hentinya, meminta pertolongan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mendengarkan teriakan kita ini. Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14, kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana semua ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepas penyakit sampar di antara umat Tuhan, ini berbicara tentang COVID-19. Tuhan meminta agar kita, semua orang-orang percaya, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya kita harus mengoreksi diri, bertobat, minta ampun. Kalau kita orang-orang percaya melakukan itu, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Saya percaya hari-hari ini banyak orang percaya, termasuk saya, melakukan hal ini. Saya banyak berdoa di menara doa lantai 12 di SICC. Akhir-akhir ini Tuhan ingatkan kepada saya, kejadian waktu tempat ini untuk pertama kalinya dipakai sebagai menara doa. Salah seorang pendoa mendapatkan penglihatan. Ada sebuah telinga yang besar dan Tuhan berikan ayatnya dari 2 Tawarikh 7 ayat 15 dan 16 yang berkata, "Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini.
sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Setiap kali saya berdoa, saya selalu mengingatkan Tuhan tentang hal ini. Bahwa Tuhan menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Di situ saya terus-menerus dengan tidak henti-hentinya berdoa untuk keadaan yang terjadi saat ini. Saya meminta belas kasihan Tuhan supaya semua ini berlalu. Saya juga diperkenankan oleh Tuhan melihat hal-hal yang tidak saya mengerti. Dalam pergumulan itu, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mengerti akan semua ini, tetapi saya menerima segala keputusan Tuhan. Dalam keadaan galau seperti ini, tiba-tiba saya mendapatkan kiriman lagu, Bagi Dialah Kemuliaan, yang dinyanyikan oleh saya sendiri. Ketika saya menyimak lirik lagu itu, saya menangis. Lirik lagu itu diambil dari Roma 11 ayat 33 sampai dengan 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sini saya disadarkan oleh Tuhan bahwa siapa saya ini yang sebagai manusia sepertinya harus mengerti semua pikiran Tuhan. Ternyata Alkitab berkata bahwa segala keputusan Tuhan tidak terselidiki. Jalan-jalan Tuhan tidak dapat diselami. Engkau Tuhan yang berdaulat. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apakah saudara juga berdoa kepada Tuhan agar badai COVID-19 dan krisis ekonomi ini segera berlalu? Ada berapa banyak yang berkata, tolong Tuhan Yesus, tidakkah Engkau peduli kalau kami binasa? Seperti yang terjadi pada waktu itu, Tuhan akan berkata kepada kita, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Saya diingatkan oleh seorang pendoa syafaat yang berkata kepada saya, bahwa tulah di Mesir berhenti setelah anak domba Paskah disembelih. Kemudian setelah itu saya diberikan satu pengertian. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun pada waktu Paskah? Setelah itu ada yang memberikan kepada saya nubuatan Chuck Pierce yang dituliskan dalam charismanews.com. Chuck Pierce pada waktu tahun 2006 pernah bernubuat untuk saya, yaitu akan dipakai dalam pelayanan kesembuhan. Dan nubuatan terjadi. Nah, Chuck Pierce pada bulan September 2019 bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tanggal 26 Januari 2020, kembali Chuck Pierce bernubuat bahwa suatu wabah yang besar datang menyerbu untuk menguji kita sampai dengan Paskah. Bagi saya, apakah hal ini berarti bahwa pada waktu Paskah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun? Hal yang mirip juga dikatakan oleh C.D. Jacob kepada Chuck Pierce
pada tanggal 3 Januari 2020. Cindy berkata bahwa dalam 3 bulan pertama di tahun 2020, agar Chuck Pierce berhati-hati untuk perjalanan internasionalnya dan harus banyak beristirahat. Dan itu dilakukan oleh Chuck Pierce. Sekarang Chuck Pierce banyak menulis buku dan istirahat. Selain itu, Chuck Pierce menginterview seorang nabi bernama Shawn Bolz yang berkata bahwa Tuhan memberitahu kepada dia bahwa akhir COVID-19 sudah dekat. Terhadap nubuatan ini, saya meresponi dengan doa-doa saya, di mana yang tadinya difokuskan untuk meminta kepada Tuhan agar COVID-19 itu berhenti. Tetapi sekarang Tuhan Yesus menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, diam, tenanglah. Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Kita sekarang memasuki peperangan rohani yang dahsyat. Mari, saya mengajak saudara untuk berdoa seperti itu. Kita memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Dalam melakukan peperangan rohani ini, saudara harus banyak berbahasa roh. Saya percaya setiap kita menginginkan agar badai COVID-19 dan krisis ekonomi cepat berlalu. Karena itu gereja Tuhan harus bersatu. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menjelekkan. Saya percaya melalui peristiwa ini, justru Tuhan mengendaki agar gereja Tuhan menjadi satu. Unity. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 17. Bahwa unity adalah kunci utama untuk terjadinya penuaian jiwa-jiwa. Melalui peristiwa COVID-19, ini merupakan wake up call bagi gereja Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Kita doa sama-sama. Oh oh Tuhan, Kau melihat keadaan anak-anak-Mu saat ini, Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan Kau hari ini memberikan kepada kami cara untuk menyelesaikan semua ini. Engkau mau ya Tuhan, kami yang percaya sekarang memerintahkan kepada COVID-19, memerintahkan kepada krisis ekonomi, diam, tenanglah. Dan saya percaya Tuhan, apa yang dikatakan oleh kami, itu akan terjadi. Bapak, terima kasih buat semuanya. Engkau berikan otoritas kepada kami semua. Bapak, sembuhkan yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu dimanapun kita berada pada saat ini. Saya percaya bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kita semua, amin. Memasuki bulan yang baru, minggu pertama ini, mari kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Kita bawa hati hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa masalah apapun yang terjadi di luar sana itu tidak akan membawa kita jauh pada kasih Tuhan. Tapi saya percaya bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan terus merasakan kasih dan berkat Tuhan. Mari saya mengajak semua kita, dimanapun kita berada saat ini, kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan sembah kita, naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia baik dan Yesus sangat baik, saudara. Oh rabasakaralabayaralabayaralabay. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur buat kasih-Nya. Memasuki bulan baru ini, mari kita terus bersyukur pada Tuhan. Oh rabasakaralabayaralabayaralabu. Haleluya. Yesus
Yesus kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Penuhi setiap kami ya Tuhan, penuhi kami Roh Kudus dimanapun kami berada saat ini. Oh, penuhi setiap rumah-rumah pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami naikkan sembah kami. Kau yang layak, Yesus layak, Yesus ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bawakan korban puja syukur kami kepada Tuhan. Kami naikkan sembah kami kepada Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Biar Tuhan berkenan atas pujian terimaan kami. Kami naikkan syukur kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari sekali katakan, ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari bersama-sama kita naikkan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari sekali lagi saudara dengan penuh pujian kita bagi Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Amin, amin. Inilah yang ku renungkan
karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sampai mengangkat tangan kita, saudara, katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sekali lagi bersama-sama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, naikkan pengagungan kita kepada Tuhan, saudara. Dari mulut kita menyembah Dia, naikkan sembah kita, naikkan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Dan kenapa kita balas segala kebaikan Tuhan selain kita memuji dan kita menyembah Tuhan. Mari bersama-sama dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, naikkan sembahmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, sembah Dia, tinggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu bersama kami dalam setiap musim kehidupan kami, dalam apapun yang kami alami hari-hari ini, apapun tantangan yang kami alami hari ini. Kami percaya Engkau ada Tuhan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Oh, sembah Dia,
sembah Dia. Mari terus naikkan sembah kita kepada Tuhan, pengagungan kita kepada Dia, saudara. Ora bakara la bayara la bayara la baba baba bayara la bayara la bayara la baba shakara la baba 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 bayara la bayara la baba 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 la bayara la baba. Oh, we worship you, we worship, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Hati kami bersyukur, hati kami bersuka, hati kami penuh dengan rindu akan Tuhan. Oh, mari terus naikkan sembah kita. Oh, nyatakan kasih-Mu, naikkan doamu kepada Tuhan, naikkan keinginanmu kepada Tuhan, saudara. Di hadiratnya ada kuasa, di hadiratnya ada mujizat, di hadiratnya ada kemenangan, saudara. Di hadiratnya ada kelepasan. Mari sembah Dia. Oh, thank you, Jesus. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice and join my King in what you hear. Man, be a sweet, sweet sound in your ear. Mari angkat tangan kita agungkan Tuhan bersama, katakan, I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, to worship you, oh my soul, rejoice and join my King in what you hear. Amen, Lord. May be a sweet, sweet sound in our ear. Mari sekali bersama-sama dengan penuh agungan. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, take joy, my King, in what you hear. May be a sweet, sweet sound in our ear. May be a sweet sound. May be a sweet, sweet sound. May be a sweet, sweet sound. May be a sweet, sweet sound in our ear. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, sorak-sorai bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Dia. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan kita sudah. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya.
Ini musimnya Tuhan, saudara, di mana saya percaya musimnya Tuhan untuk penemuan besar terjadi bagi bangsa kita, bagi negara kita. Amin, saudara. Dan saya percaya bahwa berkat Tuhan tercurah bagi umatnya di tempat ini, di gereja kita, di bangsa ini. Yang percaya katakan amin, saudara. Haleluya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, saudara. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Ini musim Tuhan. Hei. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Musim baru, katakan. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 buah datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Sing out, church. Na 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 na. Come on. Na 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 na. Haleluya. Na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Anggur baru saat penuaian besar. Terima saudara. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Mari bersama-sama katakan, musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Amin. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Terima anggur baru itu saudara. Anggur baru tercurah. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata, angkat tangan kita dengan iman. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 amin, amin. Aja bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Say, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Sing out, church. Na 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 na. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Saudara jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengar pesan daripada pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, mari kita siapkan hati kita sebelum kita naik pujian di bersama-sama. Saudara, haleluya. Terima kasih Tuhan. Draw me close to you. Never let me go. I let it all down again.
to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Cause nothing else will take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. Yes, Lord, you're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you I need. Oh, you're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you I need. Kita akan menyanyi bersama-sama. Haleluya. Draw me close to you. Yes, Lord. Never let me go. I let it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. No one else will do. Cause nothing else will take your place. To feel the warmth of your embrace. Yes, Lord. Help me find a way, bring me back to you. Bersama-sama yang angkat tangan kita, saudara katakan, oh, you're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you I need. Oh, you're all I want. Jesus, you're all I ever needed. You're all I want. Help me know you I need. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you I need. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan, angkat kedua tangan kita. Akui dia. You're all I want. You're all
perlu Tuhan. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu, berada di dekatmu. Lagi katakan, kau ku rindu, kau ku rindu. Umatmu datang di hadapanmu dengan rasa rindu. Engkau yang kami perlukan, ya Tuhan. Oh, kau ku rindu. Berada di dekatmu. Mari kita berdoa. Tidak ada apapun yang dapat kami andalkan dalam hidup ini. Tidak ada apapun yang dapat kami boleh banggakan di dalam hidup ini selain Engkau. Selain Engkau yang kami andalkan, ya Tuhan. Oleh sebab itu, pada hari ini kami datang bersama-sama berkata, Engkau yang kami perlu, Engkau yang kami rindukan, Engkau yang kami mau. Bersama dengan keluarga kami dan kami menyembah-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, sebentar kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, urapi hamba-Mu. Kami bersyukur di hari-hari ini, di mana kami boleh mengalami kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Ketika situasi sedang dalam keadaan tidak baik di sekeliling kami, tapi kami tetap kuat, karena kami tahu Tuhan bersama kami. Tuhan, terima kasih. Biar apa yang hamba sampaikan saat ini boleh memberkati umat-Mu dimanapun berada. Boleh memberkati umat-Mu yang ada di rumah. Boleh memberkati umat-Mu yang sedang melihat siaran ini. Tuhan memberkati umat-Mu. Kami tahu firman-Mu akan memerdekakan kami. Firman-Mu akan membebaskan kami. Firman-Mu akan memulihkan kami. Karena firman-Mu iya dan amin. Kebenaran-Mu akan membebaskan kami. Terpuji Engkau Bapa. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua. Kami siapkan nanti kami dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, senang sekali boleh berjumpa dengan kalian semua dimanapun berada saat ini. Kita saat ini di masa karantin seperti ini, saya percaya seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Ya, sudah beberapa hari kita ada di rumah dan banyak pengalaman yang kita boleh alami bersama dengan Tuhan dan punya quality time dengan family. Saya percaya ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan juga saya sebagai hamba Tuhan, saya melihat bahwa untuk sebuah pelayanan, untuk sebuah gereja ini pun mendatangkan kebaikan. Di mana saat ini saya melihat bahwa Injil bukan hanya sekedar dikurung di dalam satu gedung, dalam satu ruangan, tapi Injil sekarang sudah boleh diberitakan di mana-mana. Dan saat ini banyak hamba-hamba Tuhan mulai memberitakan Injil lewat media sosial. Dan hati saya merasa senang sekali sehingga ramai orang boleh mendengar Injil. Jadi saya melihat Tuhan punya rencana, Tuhan punya sesuatu yang baik dengan keadaan seperti ini. Mari, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, mari kita memandangnya dari sisi pandang Tuhan, dari sisi pandang yang positif dengan keadaan ini. Itulah anak-anak Tuhan selalu memandang segala hal dengan positif, bukan dengan pesimis, bukan dengan negatif, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan positif dan dengan iman, karena dia percaya apapun yang terjadi kalau Tuhan bersama dengan dia, Tuhan tetap melindunginya. Orang-orang Israel ketika menghadapi tantangan yang begitu berat di Mesir, dan ketika melihat tidak ada jalan dan laut Teberau pun bisa terbelah, bisa dikalahkan oleh Tuhan, dan orang Israel boleh bebas dari Mesir. Banyak hal kisah di Alkitab yang kita boleh melihat bagaimana
bagaimana Tuhan menolong umatnya. Dan kalau dulu Tuhan boleh tolong umatnya, hari ini pun Tuhan boleh tolong saya dan saudara. Nah, bagian kita hari ini adalah bagaimana kita boleh menjadi berkat, bagaimana kita terus bertumbuh dan berbuah di dalam perjalanan iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di bulan April ini kita akan belajar tentang character building. Bagaimana kita akan membangun karakter kita. Bagaimana kita mulai memperhatikan karakter kita. Di sepanjang bulan April kita akan belajar tentang character building. Dan di minggu ini kita akan belajar tentang how to build godly character. Bagaimana kita membangun karakter ilahi. Nah, dengan kondisi yang saat ini, banyak orang saat ini mulai terlihat karakternya. Saya pernah katakan begini Bapak Ibu, ada dua orang bersama-sama mendengarkan firman di dalam gereja, yang diberitakan firman yang sama, yang diberitakan ayat yang sama, yang diberitakan Injil yang sama, tetapi saudara, hasilnya bisa berbeda. Yang satu bisa bertumbuh, yang satu tidak bertumbuh. Yang satu justru hidupnya tidak mengalami perubahan, padahal duduknya sama-sama. Tapi yang satu tidak mengalami perubahan, orang yang satu mengalami perubahan. Di mana letak perbedaannya adalah respon. Dengan kondisi kita saat ini, di mana kita saat ada di masa COVID-19, bukan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang yang memiliki iman, yang memiliki firman. Dan bagaimana respon kita menentukan bagaimana kita saat ini, ya. Nah, oleh sebab itu saudara, apa yang membuat orang tidak dapat bertumbuh? Apa yang membuat orang tidak dapat mengalami perubahan? Saya melihat di sini bahwa karena kekerasan hatinya dan karena dia tidak mau berubah. Kekerasan hatinya dan dia tidak mau berubah. Dia punya alarm, dia punya sign, dia tidak hidup, saudara, ya. Dia tidak hidup, dia mati. Dan hari ini dengan kondisi seperti ini, mari lembutkan hati kita. Lembutkan hati kita. Saya teringat akan perkataan istri saya beberapa waktu yang lalu. Dia bilang begini, dengan kondisi yang saat ini terjadi, kalau orang sudah tidak lagi datang sama Tuhan, kalau orang sudah tidak lagi melihat Tuhan, tidak lagi berharap sama Tuhan, istri saya bilang begini, saya sudah tidak tahu mau bilang apa lagi. Di dalam kitab Amsal dikatakan, ketika malapetaka datang, kekayaan tidak dapat menolong, kekayaan tidak dapat menjadi kekuatan orang. Justru kebenaran akan melepaskan orang dari maut. Di dalam Amsal 11 ayat 4. Ayat itu begitu jelas mengingatkan kita bahwa saat ini dengan kondisi yang kita alami seperti ini, mari kita memiliki respon yang benar. Kita memiliki respon yang benar. Katakan amin. Amin saudara. Mungkin saudara selama ini sudah ada di jalan yang salah. Ini waktunya saudara kembali ke jalan yang benar. Ya, seperti saudara kalau sedang menaiki sebuah bus, saudara sedang menaiki sebuah kendaraan umum, dan saudara tahu tujuannya itu salah, tujuannya itu bukan ke tempat yang saudara mau sebenarnya. Apakah saudara mau terus melanjutkan perjalanan itu? Saya yakin saudara tidak mau melanjutkan perjalanan itu, dan saudara akan berkata stop, karena tujuan saya bukan ke tempat di mana bus ini sedang mengarah. Saya percaya saudara, ketika dalam perjalanan hidup kita, kalau saudara saat ini menyadari saudara sedang ada di jalan yang salah, saudara sedang ada di tujuan yang salah, maukah hari ini saudara berkata, stop, ini bukan tujuanku, aku mau kembali kepada Tuhan, aku mau berbalik kepada Tuhan, karena tujuanku adalah untuk kemuliaan-Nya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat saat ini di dalam Mazmur 92. Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai ayat 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Baik, mari kita baca bersama-sama. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon.
mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bapak Ibu Saudara, firman ini mengatakan bicara tentang konsistenan, bicara tentang kestabilan. Ini bicara tentang pertumbuhan, di mana dikatakan sampai tua pun dia terus berbuah. Sampai tua pun dia terus berbuah. Artinya apa? Berarti dari masa muda dia berbuah, sampai tua pun dia berbuah. Itu bicara tentang perjalanan hidup. Itu bicara tentang perjalanan iman. Bicara tentang sebuah perjalanan bukan berarti tidak ada hambatan. Bicara tentang sebuah perjalanan bukan berarti tidak ada halangan. Bicara tentang sebuah perjalanan bukan berarti tidak ada rintangan. Tetap ada rintangan, ada halangan, tetapi dia terus berbuah. Apapun kondisi, apapun keadaan, tidak menghambat pertumbuhannya, tidak menghambat dia untuk berbuah, tidak menghambat dia untuk berkarya. Pemazmur ini berkatakan, memberikan sebuah perumpamaan seperti pohon korma. Dikatakan gini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Bertunas, saudara. Saudara tahu tunas? Tunas itu bagian atas. Dia akan bertunas. Kenapa pemazmur memberi perumpamaan tentang pohon korma? Saudara perhatikan, orang kalau menanam pokok korma, ya kita tahu pohon korma banyak di Timur Tengah, di daerah-daerah Middle East. Saudara lihat bagaimana pohon korma itu ada di padang gurun, ada di padang pasir. Itu badai datang, angin besar datang, kekeringan apa semua di sana, tidak ada hujan sangat sedikit, tetapi pohon itu tetap bertumbuh dan pohon itu tetap kuat, tetap teguh. Mari kita melihat bagaimana pohon korma itu ditanam. Pohon korma itu ditanam, dibuat sebuah lubang, lalu ditanam, ditaruh benihnya, lalu ditutup. Ditutup pakai apa? Ditutup pakai batu. Ditutup pakai batu. Untuk apa, saudara? Untuk apa? Supaya pohon itu, pokok korma itu, ya, benih itu, maksud saya, benih itu bertumbuhnya bukan ke atas, tapi bertumbuhnya ke bawah. Sampai dia punya akar yang kuat. Bertumbuh ke bawah. Begitu dia sudah punya akar yang kuat, maka dia bisa sorong itu batu, lalu batunya pun mulai tergeser, mulai bergeser, lalu kita melihat tunas pohon korma. Sepertinya kecil tunasnya, tapi di dalamnya sudah besar. Dan begitu dia bertumbuh, sekalipun badai datang, angin besar datang, angin kencang datang, pohon itu tetap kuat. Dikarenakan apa? Karena akarnya yang kuat. Karena akarnya yang kuat. Mari kita bandingkan dengan Matius 7 ayat 24 sampai 25. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Mari kita bandingkan, saudara. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Saya minta untuk Pastor Bob membacanya. Yes, kita sama-sama, saudara. Pastor Bob membacanya. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Mari kita melihat apa yang menjadi poin penting di dalam kita membangun kehidupan ini, yaitu dasar, akar. Tadi kita belajar tentang pohon korma. Apa yang membuat pohon itu tidak goyah, yang membuat pohon itu tetap teguh sekalipun ada di terpa badai, karena dia punya akar yang kuat. Apa yang membuat bangunan itu tidak hancur? Apa yang membuat bangunan tersebut tidak mengalami kerusakan? Dikarenakan batu pondasinya yang kuat. Kita akan belajar saat ini bagaimana kita membangun karakter ilahi dengan situasi yang menakutkan,
goncangan, ancaman, tekanan yang datang kepada manusia saat ini, akan terlihat bagaimana karakternya. Akan terlihat bagaimana karakternya, bagaimana responnya menghadapi masalah ini. Kita tidak boleh lupa Bapak Ibu Saudara, bahwa sudah dikatakan, sudah dituliskan keadaan akhir zaman, keadaan saat ini. Kita tidak boleh terkejut bahwa orang mulai mencintai dirinya sendiri. Orang mulai tidak suka dengan yang namanya agama. Orang mulai tidak punya kasih. Itu keadaan akhir zaman. Dan situasi seperti ini kita mulai lihat. Coba saya rindu kita melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Saya membacakannya, saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Perhatikan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Surat ini menyatakan begini Bapak Ibu, sekalipun dia orang Kristen, sekalipun dia seorang pelayan Tuhan, sekalipun dia beribadah, tapi dia punya karakter yang tidak baik. Dia punya karakter yang tidak baik. Dia tidak punya karakter. Nah, bagaimana kita membangun karakter ilahi ini? Yang kita baca dalam 2 Timotius ini adalah keadaan orang di hari-hari terakhir, di mana hari-hari terakhir datang masa yang sukar, masa yang tidak baik. Justru disitulah karakter orang mulai terlihat. Dengan kondisi saat ini kita tidak boleh bergereja, tidak dapat bergereja secara fisik di dalam gedung. Sekarang barang-barang sudah mulai sulit didapat, dan sebagian barang sudah mulai naik harganya. Bahkan ekonomi sedang mengalami keterpurukan yang begitu luar biasa. Hampir semua dunia mengalami ekonomi yang mengalami penurunan. Banyak teman-teman yang tadinya bekerja sekarang tidak dapat bekerja. Banyak teman-teman yang berbisnis akhirnya tidak dapat income lagi. Banyak orang yang selama ini produktif sekarang tidak produktif lagi. Hey, ini keadaan dunia. Alkitab sudah katakan bahwa ada masa yang sukar. Tapi lewat firman ini saya rindu, apapun keadaan yang sukar itu, kita punya karakter yang baik. Katakan amin. Kita punya karakter ilahi. Sama seperti asap, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, jangan terkejut. Ini bukan untuk menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari hari ini, biarlah kita berakar, mengarah kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Kalau engkau mengarah kepada dunia, engkau akan lenyap. Tapi ketika engkau mengarah kepada Tuhan, engkau akan tetap kuat dan engkau akan tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini. Di ayat yang kelima dikatakan, secara lahiriah mereka beribadah, tetapi mereka tetap hidup di dalam cinta akan dunia ini. Mereka tetap mengasihi dunia, mereka tetap pegang dunia, mereka pikir kekayaan mereka bisa selamatkan mereka, mereka pikir harta mereka bisa selamatkan mereka, mereka masih sombong dengan keberadaan mereka, mereka masih sombong dengan fasilitas yang mereka miliki. Saya rindu, Pastor Bob baca di dalam Amsal 11 ayat keempat. Amsal 11 ayat yang keempat. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna,
tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Dengar baik-baik. Pada hari kemurkaan, pada waktu masa kesusahan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ini bicara tentang karakter. Karakter. Kita sudah lihat karakter orang-orang di mana sombong, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatannya, berlagak tahu, tadi firman Tuhan katakan. Kiranya semua jemaat Tuhan, Bethany Church, dimanapun kamu berada, dengar tuntunan Tuhan di bulan April ini. Mari bersama-sama kita membangun karakter kita. Mari kita bangun karakter kita. Bagaimana kita membangun karakter kita, Bapak Ibu Saudara? Ya, bagaimana kita boleh membangun karakter kita? Hari ini kita belajar sesuatu yang sangat dasar sekali. Biarlah engkau berakar ke arah Tuhan. Biarlah engkau ditanam di bait Tuhan. Biarlah engkau boleh semakin mengasihi Tuhan. Engkau semakin dekat dengan Tuhan. Ketika engkau semakin mengerti ini, maka saya percaya apa yang kau makan, maka itu yang akan terlihat. Output ditentukan oleh input saudara. Mari hari ini dengan mata tertuju kepada Tuhan. Saya rindu kita nyanyikan satu lagu ini, saudara. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita melihat di dalam Amsal 12 ayat yang ketiga. Amsal 12 ayat yang ketiga katakan begini, Bapak Ibu. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan tergoncang. Wow. Saudara tahu, orang kalau punya karakter yang baik, itu ibaratnya begini. Bapak Ibu, kamu pernah lihat di sebuah kolam renang, di swimming pool, ada tempat yang dalam, ada tempat yang rendah. Pertanyaan saya adalah, di mana orang paling ramai? Di tempat yang paling dalam atau di tempat yang rendah? Pasti di tempat yang rendah. Di tempat yang rendah. Di situ banyak orang berkumpul. Wah! Tapi di tempat yang dalam, di kedalaman 6 meter, di kedalaman 7 meter, di kedalaman 5 meter, hanya sedikit orang yang ada di tempat sana. Dan kamu lihat, kamu perhatikan, Bapak Ibu, orang-orang yang melihat orang bisa berenang, menyelam di tempat yang dalam, maka orang-orang yang melihat itu akan berkata begini, seandainya saya boleh seperti itu, seandainya saya boleh seperti itu. Orang-orang yang punya karakter yang baik, orang-orang yang punya karakter ilahi, maka akan banyak orang akan melihat engkau berbeda. Engkau berbeda. Maka akan banyak orang melihat engkau, akan berkata seperti ini, seandainya saya boleh seperti itu. Oleh sebab itu, mari hari ini kau main di tempat yang dalam.
Biasakan engkau di tempat yang dalam. Dalam dengan Tuhan. Dalam. Tidak seperti orang dunia pada umumnya. Tapi engkau punya kedalaman dengan Tuhan. Engkau punya kedalaman dengan Allah. Makanya dikatakan saudara, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya cuma mau beritahu, kedalaman saudara dengan Tuhan menentukan karakter. Akarmu menentukan karaktermu. Kedalamanmu dengan Tuhan menentukan kestabilanmu. Kedalamanmu dengan Tuhan menentukan bagaimana engkau tetap stabil ataupun bagaimana karaktermu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat pohon itu tidak? Apa yang membuat pohon itu mudah tumbang? Apa yang membuat pohon itu mudah hancur? Apa yang membuat pohon itu mudah mati ketika badai datang? Jawabannya sederhana. Karena akarnya tidak dalam. Karena akarnya tidak dalam. Dalam sebuah ilmu kepemimpinan, dalam ilmu leadership, dikatakan begini, karisma boleh membuat engkau naik, tapi yang mempertahankan engkau tetap di atas adalah karakter. Karisma boleh membuat engkau cepat naik. Orang baru berjumpa dengan engkau, orang terpesona. Orang melihat kamu melakukan sesuatu, orang mudah terpesona. Tetapi yang membuat orang bertahan di atas, orang yang tetap lihat kamu ini punya Allah, orang punya kualitas adalah karaktermu. Dengar baik-baik. Yang membuat orang berkualitas bukan skillnya. Yang membuat orang berkualitas bukan hanya sekedar penampilan luar, tapi ada penampilan di dalam yang namanya karakter yang tidak terlihat sebenarnya. Di dalam. Maukah hari ini kita berkata, Tuhan, aku mau bawa hidupku bersama dengan keluargaku memiliki karakter ilahi. Aku mau bangun hari ini. Saya sebagai hamba Tuhan hanya mau beritahu kepada kita semua, marilah kita mulai bertumbuh ke arah Kristus. Mari kita bertumbuh ke dalam, bertumbuh ke arah Kristus. Makanya di awal tahun 2020 saya sampaikan kepada jemaat Tuhan mengenai new dimension. Ayat yang berkata, aku tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi aku mulai memperhatikan yang tidak kelihatan. Mari saat ini kita mulai membangun mesbah doa kita. Kita mulai merenungkan firman Tuhan. Mulai bangun. Maka firman itu, ya, makanan yang kita makan setiap hari, itu akan mulai mengalir. Bapak Ibu, mari kita melihat di dalam Roma 11 ayatnya yang ke-8. Roma 11 ayat yang ke-8. Roma 11 ayat Roma 11 ayat ke-18 maksud saya. Roma 11 ayat 18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Kalau engkau berakar ke arah Kristus, kita harus sadar hari ini Bapak Ibu, yang membuat kita berhasil itu karena akar. Karena akarnya. Karena akarnya. Bukan karena di luarnya. Rumah ini, gedung ini boleh kuat, itu karena dasarnya. Dasar yang menopang di atas. Selama ini kita hanya fokus kepada penampilan luar. Kita tidak pernah fokus kepada yang ada di dalam. Mari bersama-sama hari ini kita berkata, aku mau membangun karakter ilahi. Dengan apa? Dengan aku tertanam ke arah Tuhan. Aku berakar ke arah Tuhan. Aku ditanam di bait Tuhan. Aku berakar. Di dalam gereja kita,
Setiap bulan di departemen Young Adult ada rute bagaimana orang-orang itu terus bertahan mengalami keberhasilan. Udah berapa siri kita saksikan. Jelas karena mereka mengandalkan Tuhan, mereka mengarah kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan orang yang dalam? Apa yang dimaksud dengan orang yang berakar? Ayat yang terakhir mari kita melihat dalam 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan di gereja ayat ini. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Sangat jelas, sangat jelas. Kita mengalami kasih karunia Allah, kita mengalami anugerah Allah, dan kita memiliki iman. Iman itu adalah dasar yang tidak kelihatan. Iman itu adalah dasar yang tidak kelihatan. Itulah iman. Iman yang tertanam, yang dibangun paling dasar, yang berakar ke dalam, tidak terlihat, tapi dia menopang. Tetapi sesungguhnya ketika iman itu mulai dibangun lagi di atasnya, apa itu? Kebajikan, moral excellence, pengetahuan tentang Tuhan, apa yang Tuhan mau, mulai penguasaan diri, mulai saleh, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi bagaimana membangun karakter ilahi tadi? Mari kita mulai ditanam di bait Tuhan. Kita punya iman, kita berakar, kita semakin mengasihi Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada hal-hal yang ilahi, bukan yang duniawi. Maka dengar, maka engkau akan mulai berhasil di dalam pengenalanmu akan Allah, dan karaktermu akan baik. Maka kasihmu akan muncul kepada sesamamu dan kepada semua orang, dan orang akan lihat kamu. Aku mau seperti itu. Wah, ini orang hebat betul. Karena apa? Karena engkau mainnya di dalam, bukan di tempat orang pada umumnya. Saya rindu semua jemaat Tuhan dimanapun kamu berada. Di masa-masa sukar seperti ini, justru orang mulai melihat karakter kita yang baik. Di masa-masa sukar yang seperti ini, orang tidak melihat kita orang yang egois. Orang tidak melihat kita orang yang mementingkan diri sendiri. Orang tidak melihat kita menjadi orang yang sombong. Justru dalam situasi seperti ini, kasih kita kepada saudara-saudara kita dan kasih kita kepada semua orang mulai terlihat. Maka kita akan mulai memiliki karakter yang baik. Mari bersama-sama kita renungkan firman Tuhan ini, saudara. Dan kita siapkan hati kita sebentar masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Hamba-Mu telah selesai sampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, Tuhan. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, Engkau memberkati kami. Biarlah firman-Mu ini boleh meneguhkan setiap kami. Bagaimana kami membangun karakter ilahi. Biar kami semakin mengasihi Tuhan. Ketika kami berakar ke arah Tuhan, bukan ke arah dunia, kami semakin dalam dengan Tuhan. Hati kami tertuju kepada Tuhan.
Pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Perasaan kami tertuju kepada Tuhan. Kami suka merenungkan firman. Bahkan apa yang kami dapat dari Tuhan, kami mulai mencatatnya. Kami mulai merenungkan. Dan kami mulai melakukannya. Kami mulai meresponkannya. Kami mau latih diri kami hari ini. Untuk kami punya karakter ilahi. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati kami semua. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biarlah kami boleh menjadi serupa dengan Kristus, karena kami semakin hari semakin bergaul dengan Engkau. Di saat-saat seperti ini kami semakin dalam dengan Tuhan. Kami semakin intim dengan Tuhan. Kami semakin mengasihi Tuhan. Maka dunia akan melihat Tuhan dalam hidup kami. Dunia akan melihat karakter ilahi dalam hidup kami. Dunia akan melihat karakter sorgawi dalam hidup kami. Berkati umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Dan kami akan masuk dalam perjamuan suci dan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, pastikan di rumah Bapak Ibu Saudara sudah ada roti, apapun itu, ada biskuit, ada cawan. Kalau tidak ada cawan kecil, saudara boleh menggunakan cawan apapun. Dan para imam, ya, suami, kalau tidak ada suami dan istri, ya, ibu. Kalau saudara sendiri, saudara boleh lakukan secara sendiri. Mari kita melakukannya dengan segenap hati. Tuhan ada dimanapun. Tuhan ada dimanapun. Perjamuan kudus untuk kita mengingat kembali karya pengorbanan Tuhan akan kita. Di kayu salib Dia berkata sudah selesai. Ada kemenangan Dia sudah berikan. Mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh kalah dengan dosa. Karena kuasa dosa tidak ada lagi. Kita tidak boleh kalah dengan dunia. Karena dunia sudah dikalahkan oleh iman. Kita tidak boleh kalah oleh setan. Karena setan sudah dikalahkan. Kita tidak boleh kalah dengan sakit penyakit. Karena kutuk sakit itu sudah dipatahkan. Ketika kita melakukan perjamuan suci ini, maka kita mulai mengingat kembali perjanjian salib itu. Kita sudah menjadi anaknya dan kita menerima ahli waris itu. Kemenangan terjadi dalam hidupmu Bapak Ibu. Mari kita bagikan roti. Baik, kalau rotinya sudah ada semua, kalau rotinya semua sudah ada, mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Roti yang ada di tangan kita ini adalah tubuh Kristus. Tubuh yang dihancurkan, tubuh yang dipecahkan. Ketika Dia dicambuk, ketika Dia dianiaya, tidak ada sedikit pun kata mengeluh dari mulutnya. Tidak ada sedikit pun kalimat pemberontakan dari mulutnya. Kalimat marah dari mulutnya tidak ada. Dia menanggung derita
supaya sakitmu disembuhkannya. Dimanapun kamu berada saat ini, nyatakan imanmu bahwa engkau sudah mengalami kesembuhan dan kemenangan. Mari angkat rotimu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan dimanapun kamu berada saat ini, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita memakannya dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu. Lebih tinggi dari kepala kita. Mari bersama-sama kita lihat cawan yang ada di tangan kita adalah darah Yesus. Darah yang tertumpah, darah yang tercurah. Dan darah itu adalah penebusannya untuk setiap kita dari dosa. Dan dia materaikan oleh darahnya bahwa kita sudah lunas dibayar. Kita bukan milik dosa lagi. Kita bukan milik dunia, tapi kita milik Tuhan. Ketika engkau datang dengan Tuhan hari ini, maka engkau mengalami sesuatu yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terimalah keselamatan ini, terimalah anugerah ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih dalam Tuhan, engkau yang sudah dibebaskan, engkau yang sudah dimenangkan, engkau yang sudah ditebus. Bukankah cawan yang di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita. Dimanapun kalian berada hari ini, mari sembah Tuhan, naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kau selamatkan kami. Engkau menebus kami, Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih kemenangan kami alami. Kemenangan kami alami. Kemenangan kami alami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku.
Saat-saat seperti ini pun kami terus memiliki iman yang kuat dan teguh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat yang datangnya dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus tetap menjemput kita di awal yang pertama. Kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan Yesus bersama dengan iman, kita katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom, shalom. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku, nama-Mu dan janji-Mu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku, nama-Mu dan janji-Mu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu